Halo teman-teman, mungkin teman-teman udah terbiasa mengisi formulir online. Tapi bisakah teman-teman untuk membuat formulir online ini? Nah, sebenarnya caranya gampang. Kita mau buat Google Formulir. Cara yang pertama, kita buka Chrome. Nah, setelah Chrome-nya terbuka, teman-teman tinggal mengetikkan Google Formulir. Nanti akan muncul beberapa pilihan terkait dengan Google Formulir. Teman-teman pilih Google Formulir buat dan analisis survei. Nah, setelah itu teman-teman klik bagian buka Google Formulir. Nah, karena kebetulan belum login pada akun Gmail, maka kita login dulu dengan mengetikkan nama email. Di sini saya pakai email Gauri ya. Jadi gauriilmu@gmail.com. Nah, kemudian klik berikutnya. Lalu kita memasukkan password. Setelah selesai, kita klik lagi berikutnya. Tunggu hingga proses selesai. Nah, ini ada tampilan utama dari formulir Google ya. Nah, di bagian atas itu ada judul formulirnya apa. Nah, kemudian itu juga ada bagian formulir. Karena ini bagian pertama, maka cuma ada satu bagian. Nah, kita juga bisa mengganti nama formulirnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, karena saya akan membuat daftar hadir kegiatan, maka namanya saya ganti menjadi daftar hadir kegiatan. Lalu kita geser ke bawah di bagian satu formulir ini. Nah, ketika kita klik, itu namanya akan berubah sesuai dengan nama yang kita ketikkan pada nama formulirnya. Di bagian bawahnya terdapat deskripsi formulir. Bagian ini opsional ya teman-teman, jadi teman-teman boleh mengisinya ataupun tidak. Nah, kali ini saya isi dengan rapat besar karena kegiatan itu kan ada rapat besar dan juga ada rapat kecil. Kita masuk pada pertanyaan pertama. Ketika membuat daftar hadir, biasanya pertanyaan pertamanya adalah nama siapa aja sih yang hadir saat itu. Nah, jadi teman-teman ketikkan di situ dengan nama. Nah, lalu di bawahnya itu juga ada pilihan. Ada jawaban singkat, ada paragraf, kemudian pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, kisi pilihan ganda, dan lain-lain ya. Nah, karena ini membutuhkan jawaban yang singkat, maka kita pilih jawaban singkat. Karena pertanyaan ini wajib teman-teman jawab, maka teman-teman bisa menyentuh bagian tersebut hingga berubah warna. Pada tampilan bagian bawah gawai teman-teman itu terdapat icon yang memiliki beberapa fungsi. Pada bagian bawah tampilan gawai teman-teman terdapat beberapa ikon yang memiliki fungsi untuk menambah pertanyaan baru, menambah pertanyaan dari formulir yang sudah kita buat, menambahkan judul, gambar, video, dan juga menambahkan bagian. Kita tambahkan pertanyaan baru. Nah, pertanyaan ini kita isi kelas karena setiap anggota itu berasal dari kelas yang berbeda-beda. Nah, pada pilihan opsinya kita pakai pilihan ganda, kotak centang, ataupun drop down. Nah, kali ini kita menggunakan drop down. Nah, jadi kita harus menyediakan kelas untuk dipilih oleh responden. Yang pertama itu kita ketik kelas IPA. Untuk opsi yang kedua kita ketik kelas IPS. Dan untuk opsi yang ketiga kita menggunakan kelas bahasa. Karena pertanyaan ini wajib diisi, maka kita ubah bagian ini agar
berwarna ungu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan judul baru, teman-teman tinggal mengklik icon ini sehingga nanti akan muncul tampilan judul baru. Kita ganti namanya menjadi kepanitiaan kegiatan ya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengisi deskripsi karena ini adalah bagian opsional, jadi bisa diisi ataupun enggak. Kita akan menambahkan pertanyaan baru. Nah, kali ini yang saya akan tanyakan adalah jabatan dalam kegiatan. Nah, untuk opsinya kita pilih jawaban singkat. Nah, kemudian karena pertanyaan ini wajib diisi, maka kita ubah. Lalu kita lihat ke bagian atas, itu terdapat icon ini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengubah tampilan tema. Nah, di sini teman-teman bisa pilih temanya ya. Di atas itu ada header, jadi teman-teman bisa memilih gambar. Nah, kemudian ada warna tema, jadi teman-teman bisa menyesuaikan warna temanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kali ini saya akan memilih tema dengan warna biru yang lebih muda ya teman-teman. Nah, kemudian warna latarnya juga bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Di situ ada 4 pilihan. Lalu untuk gaya font atau gaya tulisan, teman-teman juga bisa pilih dengan gaya yang teman-teman mau. Nah, kemudian kita klik terapkan. Nah, di sini temanya sudah berubah, kemudian tulisannya juga sudah berubah. Nah, di bagian ini itu terdapat banyak sekali menu. Kita masuk ke tampilan setelan umum. Nah, di situ ada kumpulkan alamat email, dicentang jika mau mengumpulkan alamat email. Nah, kemudian kita inginnya membatasi 1 tanggapan aja yang masuk, maka dicentang. Nah, jadi setiap akun itu hanya dapat mengisi 1 kali tanggapan. Nah, selain itu responden juga dapat mengedit setelah mengirimkan. Nah, kita centang ya. Yang terakhir lihat diagram ringkasan dan responden teks. Nah, ini kita nggak pakai, jadi kita nggak centang. Nah, kita masuk ke menu berikutnya adalah presentasi. Di situ juga kita bisa menampilkan status progres, kemudian juga dapat mengacak urutan pertanyaan. Kali ini kita akan membuat pesan konfirmasi. Jadi setelah responden mengisi formulir, nanti akan tampil pesan konfirmasi dari kita. Nah, kita ketik terima kasih, atau mungkin juga dapat menggunakan kata yang lain. Nah, setelah itu kita masuk ke menu berikutnya, itu adalah kuis. Nah, karena ini bukan kuis, jadi kita nggak usah ubah menjadi kuis. Kemudian kita dapat simpan setelan yang telah kita ubah tadi. Mengubah setelan, kita juga dapat melihat tampilan. Bagaimana sih tampilan ketika formulir ini dikirimkan ke orang lain? Nah, kita bisa melihat di menu, kemudian kita pilih pratinjau. Nah, nanti kita akan masuk ke bagian ini. Kita juga dapat melihat apakah semuanya sudah benar ataukah ada yang salah. Nah, kebetulan pada bagian ini terdapat kata yang salah, maka kita bisa segera menggantinya. Nah, jika sudah benar semuanya, kita bisa mengirimkan formulir ini ke yang lain dengan cara mengklik bagian icon pesawat. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika akan mengirimkan lewat email, boleh mengisikan alamat email yang ditujunya. Kita juga dapat mengirim tautan dengan mengklik icon berikutnya. Nah, di sini tautannya panjang, namun kita juga dapat mempersingkat atau memperpendek URL dari tautannya dengan memberi tanda centang pada perpendek URL. Kemudian kita salin dan kita bisa kirim menggunakan
media sosial yang lain kepada responden yang akan mengisi formulir ini. Jika sudah dikirim, kita juga dapat melihat berapa banyak responden dengan mengklik icon tersebut. Nah, di sini akan muncul ada berapa sih orang yang sudah menanggapi formulir ini. Ya, cukup sekian untuk membuat Google Formulir. Gampang kan teman-teman? Nah, teman-teman bisa coba dan bisa memanfaatkan video ini untuk teman-teman membuat sendiri